Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk nikmat dari banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita selaku hambanya adalah nikmat adanya organ tubuh yang sempurna, nikmat adanya organ tubuh yang ada dalam diri kita masing-masing. Allah berikan kedua mata, kita bisa melihat. Allah berikan hidung, kita bisa mencium, kita bisa merasakan ini bau harum, bau wangi, bau tidak enak, dan seterusnya. Dilengkapi dengan adanya kedua telinga, kita bisa mendengarkan. Di samping itu pula ditambah lagi adanya nikmat berupa bibir, lisan, sehingga kita bisa merasakan ini rasa pedas, ini pahit, ini manis, ini gurih, dan seterusnya. Dan dengan itu pula kita bisa berbicara, bisa mengucapkan sesuatu hal, apakah itu pembicaraan yang baik ataupun pembicaraan yang buruk. Ini semuanya adalah berkat, anugerah, dan nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga dan juga mensyukurinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, salah satu di antara yang ada dalam organ tubuh kita ini, di samping itu merupakan sebuah anugerah. Ini semua adalah merupakan sebuah amanah. Artinya apa? Semuanya ini mata akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dipergunakan untuk apakah kedua mata ini? Untuk melihat barang yang baikkah? Atau untuk melihat barang yang buruk yang dimurkai oleh Allah? Begitupun telinga, untuk mendengarkan hal yang baikkah ataupun hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitupun juga lisan kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka wajib hukumnya bagi kita selaku hamba Allah untuk menjaga mata ini dari memandang sesuatu yang dilarang. Kita alihkan untuk memandang sesuatu yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Begitupun telinga, begitupun hidung, begitupun lisan, bibir, kedua tangan, dan juga kedua kaki, agar semuanya ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikmat-nikmat Allah ini tidak menjadi azab yang sangat pedih yang akan ditimpa kepada siapapun karena kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara hal yang sangat penting yang hendaknya kita jaga dalam semua organ tubuh kita adalah bibir atau lisan kita masing-masing. Artinya apa? Melalui lidah kita ini, kita sebagai pemiliknya insya Allah bisa menjadi kendara masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, melalui bibir, lidah ini akan bisa menghantarkan pemiliknya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan bisa menjadi perantara pemiliknya menuju ridha Allah. Lisan bisa menjadi perantara pemiliknya menuju murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau pemiliknya itu memanfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk berzikir, bersolawat, baca Al-Quran, untuk menasehati, untuk menyampaikan ilmu, dan perkataan-perkataan yang baik yang lainnya, insya Allah itu lisan menjadi kendara bisa menuju surganya Allah. Akan tetapi jika lisan itu penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata yang tidak baik, untuk berbohong, untuk berdusta, menyakiti orang lain, untuk memfitnah, untuk ghibah, dan lain-lain sebagainya, maka lisan yang kotor semacam ini akan menjadi kendara pemiliknya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jika ia bertobat dengan taubatan nasuha, keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairon, maka sebaiknya ia berkata-kata dengan kata-kata yang baik, auliyasmut, atau lebih baik diam saja. Dalam hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah penjelasan akan pentingnya untuk menjaga lisan, pentingnya menjaga sebuah pembicaraan. Bahkan beliau mensabdakan, siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya bertutur katalah yang baik, atau lebih baik diam saja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah itu diperumpamakan bagaikan anjing yang galak. Lidah diperumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW bagaikan anjing yang galak, yang hendaknya wajib untuk kita penjarakan agar lidah ini tidak menggigit semena-mena kepada siapapun hingga bisa menyakiti orang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan anugerah oleh Allah berupa akal, fikiran. Maka ketika kita hendak berbicara, hendak mengucapkan sesuatu, maka hendaknya dipikir terlebih dahulu dengan menggunakan akal sehat, dengan menggunakan jiwa yang tenang, hati yang bersih. Kita pikir dulu, seandainya aku berkata begini, baik atau tidak? Ada dampak, manfaat, atau madorotnya? Jika dipikir itu baik, memang harus mengucapkan sesuatu, katakanlah.
Akan tetapi jika itu dipertimbangkan, pembicaraan bisa mengundang madorot, mafsadat, menjadikan fitnah, ghibah, dusta, bikin kerusakan dan kehancuran, maka disitulah saatnya penjarakan lisan ini. Lebih baik diam saja. Tentu, jikalau kita menggunakan akal pikiran yang sehat, yang sempurna, saat kita mau berbicara, difikir terlebih dahulu, maka insya Allah perkataan yang keluar dari lidahnya, insya Allah berupa perkataan yang baik dan tidak akan menyinggung perasaan atau menyakiti siapapun yang mendengarkannya. Tetapi kalau kita tidak berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, asal keluar, asal ngomong, bal kedual bal, tidak peduli. Ada yang tersinggung, ada yang tersakiti, tidak peduli. Yang penting dia puas, nerocos dengan seenaknya. Maka naudzubillah min dzalik. Lisan yang semacam inilah yang akan membawa pemiliknya menuju murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita selaku hambanya, hingga kita mampu menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi, hingga kita menjadi orang yang selamat fitini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.